Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Mela Mulyani dengan nomor NIM 1908106142 dari kelas Biologi D semester 4. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai acara praktikum ke-8 Ekologi Umum, yaitu mengenai suksesi. Yuk kita simak videonya. Tujuan dari acara praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui proses suksesi yang terjadi di beberapa belahan dunia. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu diantaranya alat tulis, handphone atau laptop, dan artikel atau berita. Berikut ini merupakan prosedur kerja pada praktikum kali ini. Nah, selanjutnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari suksesi. Suksesi adalah suatu proses perubahan berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas yang baru yang berbeda dengan komunitas semula. Proses suksesi terjadi tanpa adanya intervensi manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antar spesies dari ekosistem yang sama. Selanjutnya yaitu jenis suksesi. Proses suksesi ekologi ini terjadi tanpa adanya intervensi manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antar spesies dari ekosistem yang sama. Adapun suksesi ekologi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah proses yang terjadi ketika adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, sedangkan suksesi sekunder adalah serangkaian perubahan komunitas yang terjadi pada areal yang sebelumnya bervegetasi tetapi mengalami gangguan atau kerusakan, misalnya setelah penebangan, land clearing, ataupun kebakaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses suksesi itu sendiri, yang diantaranya yaitu luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu. Kemudian yang ketiga, yaitu kecepatan pemancaran biji atau benih dalam ekosistem tersebut. Lalu yang keempat, yaitu iklim terutama arah dan kecepatan angin yang membawa biji, spora, dan benih lain serta curah hujan yang sangat berpengaruh dalam proses perkecambahan. Dan yang terakhir yaitu jenis substrat baru yang terbentuk. Hasil pengamatan pada acara praktikum kali ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan tahap-tahap suksesi yang terjadi, yang terbagi menjadi beberapa fase, diantaranya fase yang pertama yaitu fase nudasi, artinya proses awal terjadinya pertumbuhan pada lahan terbuka atau kosong. Kemudian yang kedua yaitu fase migrasi, artinya proses hadirnya biji-biji tumbuhan, spora, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu fase eksesis, artinya proses pemantapan pertumbuhan biji-biji tersebut. Dan yang keempat yaitu ada fase reaksi, artinya proses persaingan atau kompetisi antara jenis tumbuhan yang telah ada atau hidup dan pengaruhnya terhadap habitat setempat. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu fase stabilisasi, artinya proses manakala populasi jenis tumbuhan mencapai titik akhir kondisi yang seimbang atau equilibrium di dalam keseimbangan dalam kondisi habitat lokal maupun regional. Dan hasil pengamatan yang kedua yaitu dapat menjelaskan penyebab terjadinya suksesi tersebut yang dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu dari iklim, artinya tumbuhan tidak akan dapat tumbuh teratur dan adanya variasi yang lebar dalam waktu yang lama. Fluktuasi keadaan iklim kadang-kadang membawa akibat rusaknya vegetasi baik sebagian maupun seluruhnya. Dan akhirnya suatu tempat yang baru atau kosong berkembang menjadi lebih baik atau daya adaptasinya besar dan mengubah kondisi iklim. Kekeringan hujan salju atau air yang kilat seringkali membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Selanjutnya yang kedua yaitu topografi. Suksesi terjadi karena adanya perubahan kondisi tanah, yang antara lain yang pertama, erosi. Artinya, erosi dapat terjadi karena angin, air, dan hujan. Dalam proses erosi, tanah menjadi kosong, kemudian terjadi penyebaran biji oleh angin atau migrasi, dan akhirnya proses suksesi dimulai.
Yang kedua yaitu pengendapan atau denudasi. Artinya, erosi yang melarutkan lapisan tanah di suatu tempat tanah diendapkan sehingga menutupi vegetasi yang ada dan merusakkannya. Kerusakan vegetasi menyebabkan suksesi berulang kembali di tempat tersebut. Dan yang terakhir yaitu biotik. Artinya, pemakan tumbuhan seperti serangga yang merupakan pengganggu di lahan pertanian, demikian pula penyakit mengakibatkan kerusakan vegetasi. Di padang penggembalaan, hutan yang ditebang, panen menyebabkan tumbuhan tumbuh kembali dari awal atau bila rusak berat berganti dengan vegetasi. Thanks for watching. Semoga videonya bermanfaat ya.